Secara kumulatif, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci hingga hari ini sebanyak 72 kloter dengan jumlah 28.274 jemaah. Sementara itu, untuk data ketibaan di Madinah ada 45 kloter dengan jumlah 17.747 jemaah. Wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji dan tentunya para keluarga yang menyaksikan di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini pada Minggu 26 April 2026 kita telah memasuki hari ke-6 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Di kesempatan kali ini tentunya kami menyampaikan berbagai perkembangan terkini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya mengenai layanan dalam negeri serta implementasinya dalam layanan fast track yang saat ini dihimpun oleh banyak jemaah. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan data yang kami himpun hingga hari ini, proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia melalui embarkasi di berbagai daerah ini masih terus berjalan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Secara kumulatif, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci hingga hari ini sebanyak 72 kloter dengan jumlah 28.274 jemaah. Sementara itu, untuk data ketibaan di Madinah ada 45 kloter dengan jumlah 17.747 jemaah, di mana jemaah haji Indonesia juga secara bertahap telah tiba dan menempati akomodasi atau hotel yang telah disiapkan. Jadi seluruh proses kedatangan ini telah berjalan dengan tertib dengan pendampingan penuh tentunya oleh petugas haji yang siaga memberikan layanan sejak di bandara hingga ke hotel. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan bagi jemaah haji Indonesia, layanan fast track atau kami sebut sebagai Makkah Road kembali dioperasikan di 4 bandara keberangkatan utama di Indonesia tahun ini. Layanan ini tersedia di Bandara Soekarno-Hatta yang melayani jemaah dan petugas dari embarkasi Jakarta Pondok Gede atau JKG sebanyak 13.751 orang, kemudian Jakarta Bekasi atau JKS sebanyak 12.295 orang, serta Banten atau JKB sebanyak 9.218 orang, di mana layanan fast track ini juga tersedia di Bandara Adi Sumarmo Solo dengan 29.133 jemaah, sementara di Bandara Juanda Surabaya dengan 44.080 jemaah, dan kemudian di Bandara Makassar total ada 16.757 jemaah. Jadi secara keseluruhan kalau bisa kami total begitu terdapat 125.234 jemaah haji Indonesia yang telah menikmati layanan fast track pada tahun ini, termasuk pada penambahan layanan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun ini. Dengan adanya layanan fast track, tentunya seluruh proses keimigrasi Arab Saudi telah kemudian diselesaikan oleh para jamaah di dalam negeri atau di Indonesia, sehingga setibanya di Bandara Jeddah maupun di Madinah, jamaah tidak perlu lagi kemudian mengantri panjang, membutuhkan waktu yang lama untuk proses imigrasi dan dapat langsung melanjutkan perjalanan mereka menuju ke hotel. Hal ini tentu memberikan kenyamanan lebih ya bagi para jamaah, terutama bagi jamaah yang lanjut usia, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Selain layanan darat, tentunya pemerintah juga memastikan kesiapan layanan transportasi udara bagi jemaah haji Indonesia, di mana pada penyelenggaraan haji tahun ini, pengangkutan jemaah haji menggunakan 2 maskapai, yaitu maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines yang telah berpengalaman dalam melayani penerbangan haji dan juga tentunya menggunakan standar keselamatan dan kenyamanan yang terjaga. Kami juga memastikan betul bahwa selama berada di embarkasi haji, jemaah juga tentu harus mendapatkan layanan yang komprehensif sebelum keberangkatan. Nah, di embarkasi, jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan kembali untuk bisa memastikan kondisi tetap layak terbang terakhir bagi jemaah. Selain itu, jemaah juga menerima berbagai dokumen, kemudian perlengkapan penting lainnya, di antaranya paspor, uang living cost sebesar 750 rial Arab Saudi, kemudian gelang identitas serta kartu nusuk
yang menjadi identitas resmi selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci yang tahun ini dibagikan di embarkasi tanah air. Selain itu, kami memastikan juga bahwa layanan akomodasi di embarkasi juga telah disiapkan dengan baik. Seluruh jamaah mendapatkan tempat istirahat yang layak sebelum keberangkatan mereka, lengkap tentunya dengan semua fasilitas pendukung yang tentunya memadai. Dari sisi konsumsi juga ini bagi para jamaah juga memperoleh makanan yang tentunya kami hitung gizinya dan juga sesuai dengan kebutuhan, sehingga kondisi fisik ini juga tetap terjaga selama proses keberangkatan dan kemudian nanti setibanya di Tanah Suci bisa langsung beribadah dengan khusyuk dan syahad. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyampaikan beberapa tips penting bagi jemaah haji. Pertama, tentu jaga kesehatan dengan mengatur pola istirahat yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, serta memperbanyak minum air putih. Ini penting. Dan juga tentunya yang kedua, pastikan seluruh dokumen penting seperti paspor, kartu identitas, dan dokumen haji lainnya disimpan dalam tas kecil yang mudah dijangkau agar tidak tercecer dan mudah diakses saat diperlukan. Jadi kami menghimbau kepada seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas, menjaga kebersamaan dan saling membantu tentunya antar sesama jamaah. Kita doakan bersama semoga seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan menjadikan seluruh jemaah haji Indonesia memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 5.997 jemaah calon haji asal Indonesia telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Mereka merupakan gelombang pertama yang menginjakkan kaki di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Selama berada di Madinah, para jemaah diimbau untuk membatasi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga kondisi fisik. Hal ini penting, mengingat sebagian besar jemaah merupakan lanjut usia yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Amberi, mengingatkan agar para jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah jika kondisi tubuh sedang tidak fit. Ia menekankan bahwa perjalanan ibadah haji masih panjang dan membutuhkan stamina yang prima. Sebanyak 5.997 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang atau kloter tiba secara bertahap hingga malam hari waktu Arab Saudi. Mereka berasal dari berbagai embarkasi di Indonesia, termasuk Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar. Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Madinah, Halilur Rahman, mengimbau jemaah untuk mewaspadai perubahan cuaca yang cukup ekstrem. Para jemaah disarankan menggunakan pelindung seperti payung, kacamata, masker, serta alas kaki yang nyaman. Selain itu, jemaah juga dianjurkan untuk rutin mengonsumsi air putih, sekitar 2 hingga 3 teguk setiap 20 hingga 30 menit, guna mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Penggunaan tabir surya dan pelembab bibir juga disarankan untuk menjaga kondisi tubuh. Di sisi lain, kabar baik datang bagi jemaah. Dari 5 kloter pertama, mereka mendapatkan fasilitas hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi, dengan jarak hanya sekitar 50 meter. Hal ini tentu memudahkan jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, untuk beribadah dan berziarah.